Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA adalah uji yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih rata-rata. ANOVA dapat digunakan untuk memisahkan varian apapun yang disebabkan oleh perubahan faktor yang dikendalikan dari variasi yang disebabkan oleh kesalahan random. ANOVA juga digunakan untuk menguji apakah mengubah faktor yang dikendalikan akan berpengaruh terhadap perbedaan yang bermakna antar nilai rata-rata yang diperoleh. Ada 2 jenis ANOVA, yaitu yang pertama ANOVA satu arah, yakni ANOVA yang faktornya adalah 1, atau baik faktornya terkontrol atau faktor random. Yang kedua ANOVA 2 arah, yakni 2 jalan faktornya lebih dari 1. ANOVA satu arah. ANOVA satu arah digunakan ketika variabel dependennya univariat dengan pengaruh satu faktor. Maksudnya yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Asumsi-asumsi dalam ANOVA satu arah. Yang pertama, populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Yang kedua, varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama atau homogen. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain atau independen. Prinsip uji ANOVA satu arah. Prinsip uji ANOVA satu arah adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, berarti nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Kemudian, hipotesis ANOVA satu arah. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan dan seterusnya mu-k. Seluruh mean populasi adalah sama. Tidak ada efek treatment atau tidak ada keragaman mean dalam grup. H1 tidak seluruhnya mean populasi adalah sama. Terdapat sebuah efek treatment, tidak seluruh mean populasi berbeda atau berbeda pasang mungkin sama. Partisi variansi. Variansi total dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni SST sama dengan SSG plus SSW. SSE di sini adalah total sum of square atau jumlah kuadrat total, yaitu penyebaran agregat nilai data individu melalui beberapa level faktor. Kemudian ada SSG atau SSB, yaitu sum of square between group atau jumlah kuadrat antara, yaitu penyebaran di antara mean sampel faktor. Kemudian yang ketiga ada SSW atau SSE, yaitu sum of square within group atau jumlah kuadrat dalam, yaitu penyebaran yang terdapat di antara nilai data dalam sebuah level faktor tertentu. Berikut adalah ringkasan cara menghitung nilai-nilai jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar sampel, dan jumlah kuadrat dalam sampel. Di sini ada sumber variasi dalam sampel atau SSW. Cara menghitungnya yaitu SSW sama dengan sigma I dikali sigma I dikalikan dengan XIF min X bar kuadrat. Untuk mencari derajat bebas atau DF, dapat digunakan rumus N min H. Untuk mencari kuadrat rata-rata atau mean square, dapat menggunakan rumus MSW sama dengan SSW per DF. Untuk mencari nilai F, dapat digunakan rumus F min hitung sama dengan MSB per MSW. Yang kedua, ada sumber variasi antar sampel atau BSW. Untuk mencari jumlah kuadrat, yaitu SSB sama dengan N H sigma H sama dengan 1 dikalikan dengan X bar I min X bar kuadrat. Untuk mencari derajat bebas atau DF, dapat digunakan rumus H min 1. Untuk mencari kuadrat rata-rata atau mean square,
dapat menggunakan rumus MSB sama dengan SSB per DF. Yang ketiga ada sumber variasi total atau SST. Untuk mencari SST dapat digunakan sigma I dikalikan dengan sigma I dikalikan dengan XIF min X bar kuadrat. Untuk mencari derajat bebas atau DF dapat digunakan N-1. Untuk mencari kuadrat rata-rata atau mean square dapat digunakan MST sama dengan SST per DF. Selanjutnya, ada langkah-langkah menghitung ANOVA satu arah. Yang pertama, membuat hipotesis kalimat. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. Yang ketiga, membuat tabel induk. Yang keempat, menghitung sum square between dan menentukan DF untuk SSB, lalu menghitung mean square between atau MSB. Yang kelima, menghitung sum square within dan tentukan DF untuk SSB, lalu hitung mean square within atau MSB. Yang keenam, menghitung F hitung. Yang ketujuh, membandingkan dengan F tabel. Yang kedelapan, membuat keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mela. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Zenenia. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal uji ANOVA satu arah. Contohnya, suatu industri farmasi memproduksi tablet dengan menggunakan 3 mesin yang berbeda, yakni mesin A, mesin B, dan mesin C. Sampel-sampel diambil secara periodik. Sebanyak 4 tablet diambil dan beratnya ditimbang dalam miligram. Hasilnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Data diasumsikan mengikuti distribusi normal. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan berat tablet yang dihasilkan antara 3 mesin? Penyelesaiannya yang pertama, yakni membuat hipotesis kalimat. Hipotesis kalimat yang pertama yakni H0. Terdapat perbedaan berat tablet yang dihasilkan. H1 tidak terdapat perbedaan berat tablet yang dihasilkan. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. H0, mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C. Sedangkan H1, mu A sama dengan mu B, sama dengan mu C. Yang ketiga, membuat tabel induk atau tabel penolong. Yang keempat, menghitung sum square between atau SSB dan menentukan DF untuk SSB, lalu hitung mean square between atau MSB. Rumusnya SSB adalah N H sigma H plus 1 X bar I min X bar kuadrat. SSB-nya 4 itu diperoleh dari jumlah sampel per kelompok, kemudian dikalikan dengan rata-rata total per kelompok dikurangi total rata-rata semua kelompok dikuadratkan. Hasilnya didapatkan 93,17. Kemudian untuk derajat bebas SSB-nya adalah H-1. H-1 didapat dari tabel yang sebelah kanan dengan lingkaran merah. H yakni jumlah kelompoknya dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk MSB-nya yakni menggunakan rumus SSB per DF, didapatkan hasil 46,58. Yang kelima yakni menghitung sum square within atau SSW dan tentukan DF untuk SSW, lalu hitung mean square within atau MSW. SSW rumusnya yakni sigma I XIF min X bar kuadrat. Jadi dihitung per kelompok terlebih dahulu, yakni kelompok yang pertama yakni SSWA, kemudian yang kedua ya SSWB, kemudian yang ketiga yakni SSWC. Kemudian setelah dijumlahkan per masing-masing kelompok, kita menjumlahkan dari semua kelompok itu didapatkan hasil 77,75. Kemudian untuk derajat bebas SSW-nya menggunakan rumus N-H, di mana N adalah jumlah seluruh sampel dikurangi H itu jumlah kelompoknya. Jadi didapatkan derajat bebas untuk SSW yakni 9. Untuk MSW-nya kita menggunakan rumus SSW per DF, didapatkan hasil 8,64. Yang keenam yakni menghitung F hitung. F hitung rumusnya adalah MSB per MSW, didapatkan hasil 5,39. Yang ketujuh, membandingkan dengan F tabel. F tabel didapat dari derajat bebas MSB sebagai pembilang yakni dengan nilai 2,
Kemudian derajat bebas MSW sebagai penyebut didapatkan nilai 9, maka nilai F adalah 4,256. Berikut pembacaan tabel dari distribusi F untuk alfa 0,05. Untuk pembilangnya tadi didapatkan nilai 2, kemudian untuk penyebutnya didapatkan nilai 9, maka kita tarik garis mendapatkan hasil 4,26. Yang terakhir yakni membuat keputusan. Aturannya F hitung kurang dari F tabel, H0 diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Karena F hitung kita 5,39 lebih dari F tabel yakni 4,256, maka hipotesis 0 ditolak. Berarti ada salah satu rata-rata yang berbeda dari rata-rata yang lain. Ini adalah daftar rujukan yang kami gunakan untuk membuat PPT. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata maupun penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.